Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok keempat akan menjelaskan tentang sistem perkawinan hukum adat di Indonesia. Dan dalam video ini kami akan menjelaskan tentang sistem asas dan macam-macam perkawinan hukum adat di Indonesia. Nah, poin pertama dalam hukum perkawinan adat yaitu sistem perkawinan adat. Nah, sistem perkawinan adat di Indonesia ada 3. Yang pertama, endogami, eksogami, dan eleoterogami. Endogami ialah satu komunitas tidak boleh menikah dengan komunitas lain. Dalam artian, misalnya satu komunitas harus menikah dengan komunitasnya sendiri atau sukunya sendiri. Nah, contohnya itu ada di Palopo sendiri. Ada beberapa keturunan Andi yang bergelar Andi yang mengharuskan keturunannya untuk menikah dengan yang bergelar Andi juga. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem eksogami. Nah, sistem eksogami itu merupakan kebalikan dari sistem endogami. Nah, karena sistem eksogami ini mengharuskan untuk menikah dengan yang beda suku atau di luar sukunya. Nah, contohnya itu ada di Tapanuli, Alas, dan Minangkabau. Nah, sistem yang ketiga yaitu eleoterogami. Nah, sistem ini bisa disebut sebagai moderasi beragama karena membolehkan untuk menikah dengan yang di luar sukunya maupun yang di dalam sukunya. Dengan catatan tidak boleh menikah dengan kerabat dekatnya. Nah, sistem eleoterogami ini sebenarnya berlaku hampir di seluruh wilayah Indonesia. Namun, ada satu daerah juga yang menerapkan, salah satunya itu daerah di Aceh. Poin kedua dari pembahasan tentang perkawinan adat, yaitu asas-asas dalam perkawinan masyarakat adat. Dalam perkawinan masyarakat adat didasarkan atas beberapa asas. Yang pertama, asas keadatan dan kekerabatan, yang dimana perkawinan tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga melibatkan kerabat dan masyarakat adat secara komunal. Kemudian yang kedua, asas kesukarelaan dan persetujuan, yang dimana persetujuan perkawinan tidak hanya dari calon mempelai, tetapi juga dari orang tua, kerabat, karena tanpa restu perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau ditolak oleh masyarakat adat. Kemudian yang ketiga, asas partisipasi kerabat dan masyarakat adat. Kerabat dan masyarakat adat berperan aktif mulai dari pemilihan calon hingga keberlangsungan rumah tangga. Kemudian asas poligami. Asas poligami ini pernah menjadi tradisi, namun sekarang ditinggalkan karena ketidaksesuaian dengan hukum agama. Kemudian asas yang terakhir adalah asas selektivitas, yang dimana asas selektivitas ini pemilihan calon mempelai itu sangat dipengaruhi oleh keluarga dan masyarakat untuk menyesuaikan antara dengan norma dan larangan adat. Saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu bentuk-bentuk perkawinan adat. Yang pertama berdasarkan arah persiapan, yang kedua berdasarkan susunan kekerabatan, yang ketiga perkawinan anak, yang keempat perkawinan perpaduan. Yang pertama itu berdasarkan arah persiapan, pertunangan kesepakatan antar keluarga sebelum pernikahan sebagai bentuk ikatan awal. Tanpa lamaran atau pertunangan, perkawinan langsung tanpa proses awal umum di masyarakat untuk menghindari kewajiban adat. Yang kedua itu ada 3 berdasarkan susunan kekerabatan. Yang saya sebutkan adalah patrilineal, yaitu istri masuk keluarga suami, ada pemberian jujur sebagai simbol pengganti dalam makna religius dan sosial. Dan yang ketiga itu di mana pernikahan dilakukan saat masih di bawah umur, akad sah secara agama, pesta adat ditunda hingga dewasa. Sedangkan yang keempat perkawinan perpaduan, di mana pria menikah dengan lebih dari satu wanita, istri utama dari kalangan bangsawan, istri lain dari lapisan sosial lebih rendah. Indonesia kaya akan keberagaman budaya dan salah satu aspek yang paling menonjol adalah perkawinan adat. Setiap suku bangsa memiliki tradisi perkawinan yang unik, mencerminkan nilai-nilai leluhur, filosofi hidup, serta sistem keberagaman yang dianut mencerminkan nilai-nilai leluhur. Meskipun sangat beragam, secara umum bentuk-bentuk perkawinan adat di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori utama berdasarkan cara penentuan pasangan perkawinan jodohkan. Ini adalah bentuk perkawinan di mana pasangan ditentukan oleh orang tua atau kerabat dekat, seringkali dengan mempertimbangkan status sosial, ekonomi, dan hubungan kekerabatan. Contohnya banyak di tempat
ditemukan di berbagai suku seperti Jawa, Bali, atau Bugis Makassar. Perkawinan pilihan sendiri atau bebas. Dalam bentuk ini, pasangan memiliki kebebasan untuk memilih jodohnya sendiri. Meskipun restu dari orang tua dan keluarga tetap menjadi hal yang sangat penting. Pergeseran ke arah perkawinan pilihan sendiri semakin umum terjadi seiring dengan modernisasi dan pendidikan. Perkawinan melalui lamar atau peminangan. Proses ini melibatkan pihak laki-laki atau keluarganya yang secara resmi dapat datang untuk meminang pihak perempuan. Jika pinangan diterima, barulah dilanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya. Ini merupakan bentuk yang sangat umum ditemukan di berbagai negara hampir di seluruh Indonesia. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi yang kami lakukan dari kelompok 4. Semoga materi yang kami paparkan dapat terdengar jelas oleh para pendengar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.